Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara? Perkenalkan, nama saya Martanti Dwi Kristianawati, CGP Angkatan 4, Kota Surakarta. Kali ini saya akan membagikan video aksi nyata 2.3 coaching. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam. Siang hari ini kira-kira mengganggu tidak ya? Saya itu pengen banget curhat sama Bu Tanti soal pembelajaran di kelas yang saya ambil. Oh tidak Bu Ika, tidak. Silakan. Kita mau bicara apa ini? Jadi begini loh Bu Tanti. Selama ini, masa pandemi ini, saya tuh merasakan beberapa perbedaan antara pengajaran di masa pandemi sama masa-masa sebelum pandemi. Saya merasakan anak-anak itu sepertinya kurang antusias ketika saya itu mengajar. Jadi saya merasakan juga bagaimana siswa itu keinginannya untuk belajar itu kurang banget gitu. Apalagi saat saya menerangkan itu mau saya gunakan metode apa ini biar anak-anak itu benar-benar memperhatikan dan juga paling tidak termotivasi atau antusias dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada setiap KD yang saya berikan. Oh begitu. Baik Bu Ika, berarti bisa saya tegaskan tujuan pembicaraan kita pada siang hari ini Bu Ika ingin mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ketika kegiatan belajar mengajar, begitu ya Bu Ika ya? Iya, jadi ada solusi atau mungkin metode yang sekarang ini kan baru tren-trennya ketika kita membuat PTK, best practice gitu kan. Bagaimana sebuah metode agar anak-anak itu bisa menemukan cara dengan mudah menerima pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru khususnya untuk bidang studi bahasa Indonesia. Oh begitu ya. Bu Ika itu ngajar di kelas berapa saja Pak? Saya kalau kelas 8-nya itu mengajar di kelas 81, 82, 83, dan 84. Oh begitu, kelas 8 ya. Anak-anak kelas 8 ini kalau menurut Bu Ika itu bagaimana? Karakternya bagaimana Bu? Pada masa pandemi ini ya tentunya. Sepertinya saya melihat masih sifat kekanak-kanakannya muncul. Jadi sepertinya anak itu kemandiriannya jelas sekali ya, apalagi kan masa pandemi yang mana tidak bertemu dengan teman-teman, tidak bertemu dengan Bapak Ibu Guru, yang ada kan di rumah. Mungkin terbawa ketika di rumah selalu ada sih, tidak semuanya. Contohnya aja air minum aja suruh mengambilkan orang tua. Nah di sini saya merasakan efeknya ketika saya mengajar di kelas. Anak itu saya misalkan memperhatikan itu sudah mulai ngantuk atau misalkan nah apa mungkin di sini saya akan mencari sebuah solusi atau langkah-langkah yang mana biar saya menemukan seperti itu. Gini Bu Ika, kalau Bu Ika di kelas itu pembelajaran menggunakan metode apa Bu? Nah mungkin saya juga merasakan juga apakah saya metode yang saya gunakan itu masih kurang ya, jadi metodenya metode ceramah saja yang saya gunakan karena seperti PowerPoint seperti belum saya gunakan nanti atau mungkin saya melihat atau fenomena-fenomena yang terjadi misalkan saja saat ini teks persuasi. Nah, saya merasakan apa saya tidak menggunakan pembelajaran ataupun bahan materi yang saya gunakan sesuai yang terjadi di masyarakat. Nah, itu mungkin yang membuat lesu ya kali ya, mungkin lesu bagi anak-anak. Coba misalkan Bu Ika ketika mengajar teks persuasi begitu, Bu Ika itu sebelumnya melakukan pemetaan dulu atau tidak? Artinya anak-anak itu hobinya apa, nanti dikelompokkan sehingga ketika Bu Ika memberikan soal, memberikan evaluasi itu sudah sesuai dengan kesukaan anak-anak sehingga anak-anak nanti mungkin lebih termotivasi. Bagaimana itu? Mungkin itu Bu Tanti. Ya benar-benar. Selama ini jadi saya yang ngajar sesuai tujuan pembelajaran. Setelah itu saya mungkin kurang memperhatikan latar belakang ataupun kondisi yang sekarang ini yang benar dirasakan anak ya. Benar Bu Tanti. Jadi saya belum memetakan. Jadi ketika itu saya langsung aja menuliskan tujuan pembelajaran saya. Kemudian saya juga mengadakan istilahnya persepsi dulu kan untuk awal dari pembelajaran saya gunakan juga. Saya coba anak-anak untuk bercerita, tapi untuk tadi solusi dari yang Bu Tanti berikan, nah itu belum saya gunakan itu Bu Tanti ya. Mungkin sebenarnya
sebenarnya secara tidak langsung sudah, cuman Bu Ika belum, istilahnya belum, oh ini toh yang dimaksud pemetaan itu ya. Kemudian mungkin itu juga perlu ya Bu Ika. Ketika mau pelajaran terus anak-anak merasa lesu itu apa yang dilakukan Bu Ika? Saya mencoba untuk mengalihkan pembicaraan, tetapi tetap teks persuasi dengan cara saya mencari sebuah cerita mungkin ya, karena saat ini yang terjadi karena pandemi gitu kan. Kalau kalian melihat karena di sini sedang digalak-galakan dengan prokes gitu, suatu saat akan di jalan atau di rumah kalian melihat sesuatu yang tidak sesuai, itu bagaimana, ajakan apa yang ingin kamu berikan gitu. Paling saya akan mengalihkan, mulai bercerita ya. Gitu. Ya sudah, terus jadi ngantuknya jadi hilang Bu Tanti. Oh iya ya Bu ya. Jadi saya kalau melihat seperti itu ya saya langsung suruh, itu tutup masker kamu, kemudian nanti cuci tangan dulu. Seperti di rumah juga, misalkan kakak saya pulang dari sekolah gitu, tiba-tiba mau enggak nanti ya, aku punya adik gitu. Jadi ini yang cerita siswa, tiba-tiba kakak itu ingin merangkul adik, kan karena ini pandemi nggak prokes kan ya. Terus saya mencoba untuk itu. Nah terus saya tanyakan sama siswa, apa ada cerita-cerita, mulai bercerita. Akhirnya termotivasi. Gitu. Terus pernah enggak Bu Ika memberikan semacam permainan seperti itu, seperti ice breaking gitu, ada Bu Ika? Itu yang belum, mungkin ya belum saya coba. Nah, mungkin saya dengan bercerita curhat sama Bu Martanti ini ada solusi ataupun misalkan ada masukan untuk metode atau apa. Tapi kalau saya pikir seperti Bu Ika itu mesti pernah lah melakukan permainan, hanya saja mungkin istilahnya belum, yang dimaksud Bu Tanti ini loh. Nah sebenarnya pernah, mesti ada semacam permainan. Saya tahu Bu Ika itu inovatif, memberikan metode itu sudah gitu, artinya bagaimana ketika anak tidak termotivasi, Bu Ika dengan bagaimana caranya itu, saya pikir sudah. Kita itu ketika MGMP kita bicara, kita sharing itu banyak sekali metode-metode yang diceritakan Bu Ika. Itu tuh Bu Ika? Iya. Saya rasa ketika saya mengambil pun dari permasalahan dari luar kan ya, contextual learning, jadi artinya kan dari permasalahan yang ada di luar saya angkat menjadi sebuah pembelajaran, kemudian anak di situ menemukan sesuatu yang lesu menjadi semangat lagi, itu kan juga bisa ya Bu Tanti ya, menjadikan metode juga ya. Karena kalau kita fokuskan hanya pelajaran terus, anak-anak juga jenuh. Ya benar begitu Bu Tanti gitu. Berarti Bu Ika sudah menyampaikan permasalahan Bu Ika tentang bagaimana anak kurang termotivasi. Kemudian sebenarnya Bu Ika itu memahami kondisi anak, dan Bu Ika juga sudah berbagai cara bagaimana anak bisa termotivasi. Sekarang coba Bu Ika, rencana apa yang mau Bu Ika lakukan nanti ketika kita sudah berdiskusi seperti ini, kita kan sudah menemukan benang merahnya. Rencana apa yang akan Bu Ika lakukan terhadap pembelajaran di kelas Bu Ika? Iya, mungkin dengan yang pernah saya alami ketika di tengah perjalanan, ketika saya mengajar melihat kelesuan anak kan ya, ternyata akan saya gunakan nanti di awal pembelajaran. Jadi saya akan mencoba memancing anak lah istilahnya dengan situasi yang terjadi sekarang ini. Jadi anak-anak biar mencoba bercerita dengan kondisinya, entah nanti kondisi di rumahnya mungkin atau kondisi lingkungan sekitarnya, anak biar bercerita. Nah dari cerita tersebut saya akan temukan, mungkin dari kalian tadi mengutapkan kata ayo, marilah untuk cuci tangan gitu. Nah, itulah yang dinamakan sebagai teks persuasi. Mungkin saya akan seperti itu. Betul sekali. Memang ketika pembelajaran di masa Merdeka Belajar ini, kita itu sebaiknya melibatkan permasalahan atau apa yang dihadapi di lingkungan sekitar kita. Benar kata Bu Ika tadi. Jadi anak-anak antusias karena up to date seperti itu. Bukan hanya kita membaca dari teks buku yang mungkin itu sudah tahun lalu seperti itu. Apalagi Bu Ika selain itu? Saya mencoba mungkin anak-anak juga saya bawakan sebuah video mungkin kan ya, selama ini kan hanya cerita gitu kan, saya bawakan sebuah video yang itu tayangan mungkin kan ya, ada anak yang suka, lebih suka lihat video. Dan kemudian nanti yang menerangkan mungkin bukan saya lah, coba kamu bisa juga nanti siswa gitu kan bisa menceritakan apa yang kalian lihat coba di situ. Dari situ teman-temannya bisa menemukan, oh saya tahu ada teks persuasinya di situ, gitu. Itu baru rencana gitu. Betul sekali. Terus kemudian Bu Ika, ketika pembelajaran
di akhir pembelajaran gitu Bu Ika sering tidak atau selalu menggunakan istilahnya refleksi apa yang kita pelajari pada hari ini tadi, gimana Bu Ika, bisa diceritakan? Kadang-kadang saya kalau semuanya pembelajaran seperti itu, kadang saya menggunakan, kadang juga saya tidak. Nah di situ mungkin kelemahan saya itu Bu Tanti. Kenapa alasannya kok tidak menggunakan refleksi, kenapa? Padahal itu sepertinya memang harus ya, jadi kita tahu ya. Mungkin karena itu langsung saya berikan tugas ke anak, kemudian begitu. bel berbunyi gitu kan ya. Jadi Buru-buru. saya mengejarnya malah tugasnya, Begitu. tetapi saya lupa tidak memberikan refleksi. Padahal kan itu penekanan kan istilahnya ya. Betul. Jadi apa yang kita lakukan, nah itu mungkin yang menjadikan anak nanti ketika pelajaran berikutnya ke saya jadi lupa. Betul. Ya. Tapi terima kasih masukannya Bu Tanti ya. Jadi ada refleksi nanti. Karena refleksi itu juga kan mengevaluasi apakah kita sebagai guru tadi sudah, artinya bisa diterima anak materinya. Terus apakah anak ini merasa bahagia, apa anak merasa senang? Kita kan tidak tahu kalau kita tidak melakukan refleksi. Biasanya kan anak nanti ketika refleksi mereka dengan spontan, jujur bercerita. Jadi pembelajarannya yang disampaikan hari ini, kira-kira Bu Ika itu menyampaikannya monoton atau tidak, kemudian materinya tersampaikan atau tidak, gitu. Tujuannya juga tersampaikan atau tidak. Ya, begitu Bu Tanti, terima kasih sekali. Saya yakin dengan rencana Bu Ika tadi, dan saya yakin juga pasti Bu Ika mempunyai komitmen. Tadi rencana sudah Bu Ika sampaikan. Komitmennya apa Bu dengan rencana-rencana itu tadi Bu? Saya ingin berkomitmen bahwasanya anak-anak itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya terfokus pada pembelajaran, mohon maaf, masa lalu kan itu, buku paketnya itu kan istilahnya kan bacaan-bacaannya masih tahun lama kan ya. Saya ingin ketika anak-anak itu dengan pembelajaran teks persuasi itu mampu menyampaikan seperti konteks yang saat ini terjadi gitu. Jadi misalkan jadi anak-anak bisa membuat sebuah teks persuasi tetapi dengan kondisi yang sekarang ini terjadi, tentang pandemi atau keadaan yang terjadi di lingkungan yang terjadi di anak-anak, bahkan di sekolah juga bisa loh Bu Tanti ya. Misalkan ini mau persiapan untuk adiwiyata, persiapan yang menuju ke tingkat provinsi. Mudah-mudahan nanti kita lolos ya Bu Tanti ya, sampai negeri 3 ya Bu Tanti ya. Itu bisa saya angkat. Itu kemarin juga saya mencoba mengangkat untuk membuat anak-anak bercerita, dan anak-anak juga antusias sekali bagaimana persiapannya SMP 3. Nah dari situ anak-anak mulai menyampaikan Bu, potensi ini, anak tergali ya Bu Ika ya. Jadi ternyata tidak hanya terfokus pada pembelajaran atau bacaan-bacaan tempo dulu, tapi dengan sesuatu yang situasi sekarang ini anak-anak lebih tertantang lah, senang dan terbangun, istilahnya kalau tidur itu jadi terbangun, terbelalak lagi, jadi ngantuk lagi. Gitu, nah, ternyata setelah Bu Ika bercerita, kita berdiskusi, itu kan permasalahan ada, tetapi Bu Ika juga sudah mempunyai solusi, sehingga inilah pentingnya kalau kita berdiskusi, berdialog, apalagi kita sama-sama mapelnya ya Bu Ika bahasa Indonesia, jadi kita bisa saling tukar pikiran seperti itu. Jadi dari pembicaraan ini tadi sudah jelas ya Bu Ika ya, tujuannya terima kasih, sudah jelas. Saya dapat masukan dari Bu Tanti yang mana saya juga mengenal apa itu merdeka belajar. Jadi tidak hanya terfokus pada guru, tetapi kita juga akan menyerahkan sama siswa, pada murid. Pembelajaran yang bagaimana berpihak pada murid. mau arahannya kemana itu kita tahu dulu tentang siswa kita. Oke Bu Tanti. Apakah masih ada yang ingin disampaikan Bu Ika dari pembicaraan hari ini? Oke, nanti misalkan Bu Tanti ada masukan atau sesuatu yang baru tentang merdeka belajar, saya akan sangat senang sekali menerima masukan tersebut. Sama-sama Bu Ika. Siswa-siswi kita dalam menjemput impiannya menjadi orang-orang yang sukses, tentunya dengan akhlak yang mulia, berbudi pekerti yang luhur. Dan gitu Bu Tanti. Jadi kita match lah ketika kita berbicara tentang pembelajaran. Di situ Bu Tanti punya pengetahuan tentang merdeka belajar. Sama-sama kita belajar. Kita belajar untuk siswa, supaya siswa bahagia, siswa selamat, dan kita juga berhasil menjadi seorang penuntun untuk keberhasilan murid. Begitu Bu Ika? Bu Tanti, terima kasih atas semuanya. Sama-sama. Sukses buat Bu Tanti. Semoga juga Bu Ika selalu sukses dan inovasinya selalu ada untuk semua siswa, artinya siswa senang dan akan kita menjadi guru yang dinanti-nanti Bu Ika. Insya Allah. Terima kasih Bu Tanti. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.